Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Dr. Keto TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat untuk kesempatan hari ini. Dan kita akan berbincang dengan dua orang narasumber kita. Ada dua orang dokter di pagi hari ini telah hadir di studio TVRI Bengkulu. Yang pertama kita sapa dulu ada Dr. Wenti. Selamat pagi dokter. Pagi Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Dr. Putri Santri. Halo dokter, sehat ya? Sehat ya. Nah, dan kali ini kita akan membahas satu tema mengenai batu saluran kemih tentunya. Nah, untuk itu sebelum panjang lebar, kita akan langsung aja untuk mendengarkan ataupun juga melihat beberapa slides yang akan dijelaskan sama kedua orang dokter narasumber kita hari ini, pemirsa Dr. Keto TVRI Bengkulu. Kalau gitu siapa nih yang duluan? Dokter Pusan dulu ya, Putri Santri silahkan. Terima kasih Bang. Saya izin berdiri ya. Ya. Oke, jadi hari ini tema kita lumayan menarik karena lumayan sering nih dapat kasus terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu batu saluran kemih atau batu saluran kencing ya. Seperti yang kita tahu, kalau kita ngomongin saluran kemih itu ada panjang sebenarnya jalurnya, mulai dari ginjal ya, ada ginjal kanan dan ginjal kiri, kemudian nanti ada saluran panjang namanya ureter kanan dan kiri. Nanti ditampung urin kita itu di dalam sebuah kantong kemih yang akhirnya kemudian dikeluarkan lewat uretra. Jadi secara normal seperti itu ya, ginjal kita bekerja untuk menyaring darah kita. Ini sedikit gambar yang mempresentasikan ada sumbatan batu kecil-kecil di sini ya. Sebelum kita ngomongin ke penyakit batu saluran kencing atau batu saluran kemih, kita lihat dulu yang normalnya tuh sebenarnya seperti apa sih? Ya, ini yang tadi saya omongin tentang ginjal. Tentang saluran kemih ya, yang panjang. Jadi dari ginjal ada kanan dan kiri, kemudian ada ureter namanya yang menghubungkan antara ginjal dan sebuah kantong. Kantong ini kantong kemih yang nantinya menampung urin kita sebelum akhirnya dikeluarkan lewat uretra ya. Ini normalnya manusia punya ya saluran kemih ini. Kita ngomongin tentang fungsinya dulu. Kenapa sih ginjal ini ada gitu ya di dalam tubuh kita? Jadi kalau misalnya kita makan, minum dalam satu hari, itu kan gunanya untuk kita mendapatkan nutrisi-nutrisi dan juga cairan ya. Kita makan misalnya katakanlah satu mangkok bakso, kemudian satu gelas jus jeruk misalnya. Nah, kedua makanan dan minuman itu kan kita konsumsi untuk mengambil vitamin-vitamin yang ada, kemudian karbohidrat, protein, lemak, dan nutrisi-nutrisi lainnya. Atau jus jeruk tadi misalnya kita minum untuk dapat vitamin C. Nah, semuanya itu kan diolah di dalam organ pencernaan, kemudian dibawa oleh darah untuk akhirnya nanti memberikan nutrisi dari otak sampai ke ujung kaki. Nah, hebatnya organ tubuh manusia itu dia nggak cuman menyaring di saluran pencernaan, tapi darah kita itu disaring lagi sama yang namanya ginjal. Nah, disaring lagi kalau ada yang masih kita nggak butuh, ini zat-zat yang kita nggak butuh, tapi masih ada terperangkap di darah. Jadi hebatnya sistem organ kita ya, sempurna itu. Jadi kalau misalnya di ginjal masih ada zat-zat atau bahan-bahan yang kita nggak perlu, nanti ginjal akan menyaring. Nah, fungsinya itu menyaring darah untuk kemudian mengeluarkan zat-zat atau racun yang ada di dalam darah. Jadi dibuang lewat air kencing begitu. Nah, pada suatu ketika kita sudah ini kan tadi yang ngomongin yang normal ya. Terus kita ngomongin yang ada batunya. Batunya ini sebenarnya terbentuk dari apa? Gitu kan. Kok bisa muncul batu di saluran kencing? Nah, sebenarnya batu itu jenisnya banyak. Ada batu kafein, ada batu asam urat, ada batu kalsium ya. Tapi yang paling banyak untuk penyakit batu saluran kemih itu adalah batu kalsium dan juga batu asam urat. Tapi yang paling banyaknya adalah batu kalsium begitu. Nih,
Jadi secara fungsi, ginjal itu menyaring sekitar 200 liter darah per hari. Jadi makanya kita harus minum banyak ya supaya fungsi ginjal itu tetap baik untuk menyaring darah tadi. Nah, kalau kita ngomongin tentang batu tadi, batu kalsium yang paling banyak ya terjadi di Indonesia. Secara umum, kadar kalsium normal darah pada orang dewasa itu sekitar 8,5 sampai dengan 10,2 mg per desiliter darah. Ya, jadi kalsium itu sebenarnya bermanfaat untuk tubuh kita, untuk pembentukan tulang dan lain-lain ya kan, untuk kekuatan kita. Tapi yang namanya terlalu sedikit atau terlalu banyak pasti akan menimbulkan masalah, pasti tidak baik ya. Nah, kalau kita ngomongin batu kalsium bisa jadi dua skenarionya. Satu, kurang kalsium, atau dua, kalsiumnya berlebih. Tapi yang paling sering itu justru ketika kalsiumnya itu kurang. Begitu. Nah, pertanyaannya kenapa terbentuk batu sedangkan kalsiumnya kurang, ya kan? Jadi, tubuh kita itu juga saking hebatnya, kalau kurang, zat yang kita butuhkan itu kurang, dia akan kirim sinyal untuk meningkatkan pengambilan cadangan kalsium di tulang misalnya. Oh, si A ini kalsiumnya kurang. Dia nggak pernah makan atau minum minuman yang tinggi kalsium. Tapi tubuh ini butuh kalsium untuk pembentukan tulang. Akhirnya diambil dari cadangan kalsium yang ada di dalam tubuh. Jadi kan semakin diambil, nanti semakin berkurang begitu. Tapi semakin diambil semakin banyak, akhirnya dia terperangkap di ginjal tadi tempat penyaringannya begitu. Jadi ketika tubuh memberikan respon kalsiumnya kurang, akhirnya tubuh mengambil kalsium dari cadangan kalsium yang ada di dalam tubuh kita. Semakin banyak yang diambil maka bisa membentuk kristal. Nah, membentuk kristal, jadi kan ginjal itu dia ada kayak ruang-ruang gitu. Ya, ruang-ruang yang fungsinya untuk menyaring. Jadi kadang karena dia mengkristal, karena kalsiumnya banyak tadi mengkristal, kadang dia terjebak di lorong-lorong yang kecil. Apalagi di sini. Ini kan kecil ya, salurannya itu kecil. Jadi ketika ada zat yang mengkristal atau membatu, dia bisa terjebak di sini. Begitu. Jadi batunya itu bisa terjebak di mana saja ya, bisa di ginjal, bisa di ureter, bisa di kandung kemih juga ya, sehingga nanti akan menimbulkan gejala-gejala ya. Oke, itu tadi ya. Jadi biasanya batu saluran kencing itu terjadi karena pengkristalan material, contohnya seperti kalsium yang paling sering, atau kalau orang-orang dengan kebiasaan konsumsi yang tinggi aspirin, yang asam uratnya tinggi, juga bisa terbentuk namanya batu asam urat gitu. Atau ada juga batu ketika orang yang konsumsi kopi misalnya tiap hari ya, atau banyaklah lebih dari normal, biasanya akan terbentuk batu kafein. Jadi tergantung dengan apa yang kita konsumsi yang terlalu sering. Nah, jadi kalau kita ngomongin ginjal tadi kan fungsinya untuk menyaring darah ya. Kalau ada batu, otomatis ada sumbatan di situ. Kalau ada sumbatan, nanti fungsi ginjalnya akan berkurang. Salah satu penyakit yang paling ditakuti itu adalah gagal ginjal kronis atau CKD ya, karena bisa menyebabkan CKD itu bisa disebabkan karena adanya batu. Ginjal ini tadi dia bukan cuma menyaring darah ternyata fungsinya, tapi juga memproduksi sel darah merah. Ya. CKD itu yang ini ya dok, yang cuci darah terus gitu? Ya betul sekali, yang terapinya harus cuci darah sehari. Repot kan, kita harus balik ke rumah sakit berapa kali dalam 1 minggu untuk membersihkan sampah-sampah di dalam darah kita, karena ginjalnya sudah nggak fungsi. Kenapa ginjalnya nggak fungsi? Tadi mungkin ada sumbatan, ya kan? Mungkin awalnya ada gula darah yang terlalu tinggi, akhirnya ginjalnya udah capek, jadi nggak bisa berfungsi lagi, harus digantikan fungsinya dengan mesin, yaitu mesin cuci darah. Baik, kita lanjutkan nanti dokter, kita akan jeda iklan dulu. Baik pemirsa di rumah tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat.